Salam, nama saya Yunanti Sakan, kelas J, semester 6. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Hari ini saya akan buatkan video tentang keterampilan mengajar atau keterampilan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan agama Kristen. Pendidikan Kristen dilaksanakan di sekolah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan PAK bukanlah pergumulan kini tetapi berlangsung dalam sejarah kekristenan, di mana ada komunitas Kristen, di sana berlangsung proses pergumulan itu. Itulah sebabnya maka kita menemukan banyak rumusan tujuan tentang PAK. Dan tujuan pendidikan agama Kristen dari masa ke masa mengalami perkembangan, khususnya dalam rumusan tujuan pendidikan agama Kristen. Ada banyak formula atau rumusan tujuan pendidikan Kristen yang dikemukakan pendidikan Kristen atau praktika maupun dogmatika atau teolog. Dan formula-formula itu tidak dapat dideskripsikan secara menyeluruh. Di sini hanya dikemukakan beberapa formula rumusan tujuan pendidikan Kristen. Yang pertama kita lihat Martin Luther dalam Boelke. Memang tidak memakai istilah tujuan pendidikan Kristen karena istilah ini dipakai secara teratur setelah pokok pendidikan itu dijadikan sebagai pendidikan ilmu tersendiri. Akan tetapi dari karya dan perhatian Luther terhadap pendidikan, maka dapat dirumuskan tujuan pendidikan Kristen menurut Martin Luther, yaitu menyadarkan anak didik dan orang dewasa tentang keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu orang berdosa. Maka setiap warga harus bertobat dan berseru kepada Allah agar diampuni. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Kristen menurut Martin Luther yaitu melibatkan semua warga jemaat, khususnya yang muda, dalam rangka belajar teratur dan tertib, agar semakin sadar akan dosa mereka serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan mereka di samping memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis, Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesamanya termasuk masyarakat dan negara serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen yaitu gereja. Dan mari kita lihat lagi yang selanjutnya menurut Calvin. Pendidikan Kristen adalah proses pemupukan akal orang-orang percaya dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja sehingga di dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan yang diaplikasikan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Yesus Kristus berupa tindakan-tindakan kasih terhadap sesamanya. Berdasarkan pemahaman Calvin tentang pendidikan Kristen, maka menurut John Calvin, tujuan pendidikan Kristen adalah mendidik semua warga gereja agar mereka dilibatkan dalam penilaian Alkitab secara cerdas, sebagaimana dibimbing oleh Roh Kudus. Diajar mengalami bagian dalam kebaktian serta diperlengkapi untuk
memilih cara-cara mewujudkan suatu pengabdian diri kepada Tuhan. Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah. Demi kemuliaan namanya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam Yesus Kristus. Tujuan pendidikan agama Kristen menurut John Calvin, tujuan utama pendidikan Kristen ialah membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan, serta mampu mempraktikkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain tujuan di atas, ada pula tujuan pendidikan Kristen di sekolah, diselenggarakan dengan arah yang jelas. Arah itu disebut dengan tujuan. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan Kristen di sekolah. Dalam konteks ini, ada beragam pandangan tentang tujuan pendidikan di sekolah. Pembahasan ini sengaja dipisahkan dengan tujuan pendidikan Kristen menurut kurikulum pemerintah, karena di dalam kurikulum pemerintah telah dirumuskan tujuan pendidikan Kristen mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Dalam kurikulum pemerintah telah dirumuskan standar demikian pembahasan tujuan pendidikan Kristen dalam bahasan ini hendak mengemukakan beragam pandangan tentang pendidikan Kristen. Kemudian ada pokok-pokok pendidikan Kristen di sekolah sesuai kurikulum pemerintah Republik Indonesia. Akan dibahas tujuan pendidikan Kristen di sekolah berdasarkan rumusan tujuan atau standar kompetensi yang dikeluarkan pemerintah, dan sejauh mana isi kurikulum itu mempengaruhi siswa Kristen terhadap sebagai gerakan, khususnya gerakan zaman baru. Yang berikut kita lihat juga pendidikan Kristen di sekolah bukanlah semata-mata untuk memenuhi tuntunan kurikulum yang telah ditetapkan, tetapi lebih jauh daripada itu. Lewat pendidikan Kristen, siswa diharapkan dapat berkembang terus dalam pemahaman tentang Allah dan menolong mereka supaya dapat hidup sebagai murid-murid Kristus. Inilah penjelasan dari saya, dan semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas penjelasan saya hari ini. Shalom.